Mikel Arteta telah menjadi manajer Arsenal dengan cukup lama. Tercatat kalau Arteta telah diangkat mulai tanggal 22 Desember 2019. Jadi sudah ada lebih dari 5 tahun semenjak klub London ini dipimpin olehnya. Namun dari sepanjang era tersebut Arsenal hanya berhasil mendapatkan satu trofi saja, yakni FA Cup yang mereka menangkan pada tahun 2020. Biasanya ketika ada manajer yang sudah bekerja selama 5 tahun lebih tapi masih belum bisa mendapatkan trofi yang besar, apalagi untuk klub sebesar Arsenal, maka kalian mungkin akan berpikir kalau karir manajernya sudah bermasalah. Tapi dalam kasus Arteta yang ada malah sebaliknya. Musim 2025-2026 baru saja dimulai, dengan Arsenal yang baru saja mengamankan 3 poin pertamanya atas Manchester United. Pertandingan yang sangat buruk dari Arsenal, tapi pada akhirnya mereka berhasil mencuri poin dari Old Trafford. 3 poin untuk pembukaan season, apalagi poin diambil dari Manchester United tentu saja menjadi awalan yang bagus. Tapi secara gambaran besar, posisi Arsenal sendiri, utamanya Arteta, masih cukup dipertanyakan. Jikalau kalian melihat bagaimana para fans melihat Arteta di musim ini, pastinya mereka semua meminta kalau pada musim ini hasilnya harus maksimal. Tidak ada lagi alasan meminta waktu atau lainnya. Mikel Arteta sudah 5 tahun lebih berada di sini, dan musim sekarang akan menjadi penentuan akhirnya seperti apa. Tapi benarkah seperti itu? Memang cukup masuk akal mendengar keluhan dari para fans, tapi ternyata menurut informasi yang ada dari berbagai insider dunia persepak bolaan, dari pihak klub Arsenal mengatakan kalau mereka sudah puas dengan apa yang mereka punya sekarang bersama Arteta. David Ornstein adalah salah satu nama jurnalis yang paling terpercaya informasinya jikalau topiknya adalah Premier League. Dalam salah satu interview terbarunya, beliau mengatakan kalau dari pihak internal Arsenal, yang itu artinya dari pihak klub dan para petingginya, David mengatakan kalau pihak klub masih puas dengan hasil kerja Arteta dan mereka juga akan terus mendorong membantunya untuk terus berkembang. David memang menjelaskan kalau dilihat dari faktor eksternal, yang itu artinya dari segi penilaian pendukung, tekanan dari para pendukung Arsenal musim ini sudah membludak. Antara Arsenal berhasil menjuarai Premier League atau Champions League, tapi jikalau Arsenal kembali gagal melakukannya, maka Mikel Arteta out akan menjadi headline permintaan dari para fans klub ini. Tidak ada lagi alasan, itulah pernyataan dari para fans. Tapi sebaliknya, jikalau kita melihat dari sudut pandang pemilik klub, yang ada mereka sudah merasa puas dengan apa yang sudah diraih oleh Arsenal, setidaknya selama 3 musim terakhir. Pada bulan Januari 2025 kemarin, David Ornstein sempat mengatakan kalau pihak internal klub tidak memberikan tekanan keras kepada Arteta dan mereka menilainya sebagai bagian kunci dari proyek yang sekarang ini sedang mereka jalankan. David mengatakannya sebagai pihak klub ada di belakangnya, sebagai konteks kalau mereka memang mendukungnya, dan bahkan David mengatakan kalau posisi Arteta sekarang ini masih aman, jauh dari kata pemecatan. Itulah kenapa pada musim transfer 2025-2026 ini, Arsenal bisa dibilang sangat gacor melakukan transfer. Kedatangan pemain baru membuat skuad ini dinilai jauh lebih kuat dan kedalaman skuad dari Arsenal sangatlah kuat. Martin Zubimendi yang merupakan pemain baru pertama adalah bukti kuat kalau Arsenal tidak lagi bermain-main. Menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Thomas Partey, Zubimendi sendiri merupakan pemain yang diincar oleh banyak klub besar. Faktanya mengatakan kalau pada musim transfer tahun kemarin, Liverpool sudah sangat dekat untuk mendapatkan tanda tangannya. Tapi pada menit terakhir, pihak Arsenal diketahui datang ke Zubimendi dan menjelaskan niatannya untuk membawa dia ke Emirates. 1 tahun kemudian, hal tersebut benar terjadi. Setelah Zubimendi diamankan, Arsenal langsung mencari backupnya juga karena Jorginho yang merupakan backup dari posisi ini ikut keluar. Dan nama Christian Nordgaard mulai ditarik. Mantan kapten dari Brentford yang memiliki segudang pengalaman bermain ini ikut bergabung sebagai bukti kalau Arsenal ingin memiliki skuad yang dalam. Itulah kenapa tidak lama kemudian Arsenal juga berhasil mengamankan backup kiper yakni Kepa dari Chelsea. Sekarang David Raya selaku kiper utama bisa bermain dengan sedikit lebih santai dan jadwalnya tidak sepadat sebelumnya. Sekarang posisi kiper dari Arsenal akhirnya punya backup yang sesungguhnya. Tidak seperti musim sebelumnya yang dimana David Raya terlalu sering digunakan sebagai kiper di berbagai jenis match. Masih dari kedalaman skuad, Arsenal juga ingin memperkuat pertahanan mereka. Walaupun seringkali dicap sebagai skuad dengan
dengan pertahanan paling kuat, Arsenal masih ingin punya backup yang tidak kalah kuat. Saliba pada musim kemarin terbukti terlalu sering digunakan hampir di semua pertandingan Arsenal. Saliba selalu saja digunakan sebagai pilihan pertama, dan jikalau kalian ingin memiliki skuad yang selalu fit, maka kurang ideal bagi semua pemain inti untuk terus bermain di setiap match. Christian Mosquera hadir dari Villarreal untuk menjadi backup Saliba tersebut. Pemain muda yang memiliki prospek masa depan sangat cerah, datang dengan cepat ketika ditawarkan proyek bergabung Arsenal. Kedatangan Mosquera ini bisa dijadikan sebagai bukti kuat kalau daya tarik dari Arsenal sangat tinggi sekarang ini, mengingat sebelumnya Mosquera adalah salah satu back yang paling diincar dalam La Liga. Namun tentu saja sebagai penutupnya kita mendapatkan Victor Gyökeres. Setelah mendapatkan caci maki tentang Arsenal yang selalu saja gagal juara karena tidak ada pemain striker utama, Mikel Arteta mengatakan kalau untuk musim depan semuanya sudah cukup. Victor Gyökeres datang dari Sporting untuk menjadi ujung tombak skuad North London ini. Siapa yang masih ingat dengan saga panjangnya di mana Gyökeres dan Sporting harus melakukan perang saudara dulu untuk akhirnya bisa mengirimkan pemain ini ke Emirates. Dari semua kegiatan transfer musim ini, maka bisa dibilang Arsenal telah membentuk tim yang sangat solid. Jauh lebih solid jika dibandingkan dengan edisi tahun sebelumnya. Melihat skuad yang dimiliki oleh Arsenal sekarang ini, sangat masuk akal untuk para fansnya mengharapkan hasil yang maksimal. Pada saat pertandingan pembuka melawan Manchester United kemarin, melihat daftar pemain cadangan yang dimiliki oleh skuad ini sangatlah kuat. Havertz, MLS, Timber, Nwaneri, Mosquera, dan lainnya bisa dijadikan sebagai pemain pelapis. Pemain yang jikalau bermain di klub lain mungkin saja akan menjadi pemain inti. Apa yang telah diraih oleh Mikel Arteta selama 3 musim terakhir bersama Arsenal memang patut diapresiasi. Mereka konsisten berada di papan atas, namun dalam dunia sepak bola ini siapa yang diingat akan selalu mereka yang keluar juara. Mereka yang berhasil membawa pulang trofi berbagai kompetisi. Dan sayangnya sudah ada 5 tahun semenjak Arsenal bisa melakukan hal tersebut. Progres sempat terasa dari klub ini, tapi mau sampai kapan progres ini akan berjalan? Tanpa perlu diragukan lagi, beban yang sekarang dimiliki oleh Mikel Arteta sudah sangat besar dan menumpuk juga. Jikalau pada fase awal musim ini hasil yang didapatkan oleh Arsenal sudah memberikan hasil yang jauh dari harapan, maka tidak menutup kemungkinan kalau pada bulan Desember mendatang sebuah perubahan akan terjadi. Sama kejadiannya ketika Arteta mengganti posisi Unai Emery di waktu yang sama 5 tahun yang lalu. Apakah dengan mengganti manajer baru ini akan membuat Arsenal menjadi lebih kuat? Entahlah, itu adalah pertanyaan yang seringkali menjadi misteri dalam dunia sepak bola. Pertanyaan yang tentu sangat beresiko juga. Apa yang dimiliki oleh skuad Arsenal sekarang ini sudah sangat solid dan manajernya juga bisa berkompetisi di level tertinggi. Sekarang adalah waktunya, musim ini atau tidak ada lagi kesempatan. Pendapat dari petinggi klub bisa berubah walaupun untuk sekarang mereka merasa puas. Bisa jadi pemikiran ini berubah di bulan Desember dengan catatan hasilnya yang seperti apa. Melihat kontrak tertulis yang ada, Mikel Arteta sendiri punya kontrak sampai tahun 2027 mendatang. Masih ada waktu 2 tahun lagi untuknya membuktikan kekuatannya sebagai manajer di level tinggi. So, mari kita lihat apakah musim ini akan menjadi musimnya Arsenal atau kisah lama akan kembali terulang. Bagi kalian The Gunners, silahkan berikan komentar kalian di bawah. Sekaligus harapan kalian kepada klub ini pada musim 2025-2026. Juara Premier League, Champions League, atau bahkan treble mungkin? Entahlah, silahkan tulis di bawah. Jika kalian suka dengan konten yang ada di channel ini, maka kita sarankan kalian untuk subscribe. Thanks for watching.